Chapter 271. Melawan Iblis, 4. Klan Long. Benturan kedua serangan tersebut pun membuat udara tampak berdenyut-denyut. Tidak hanya itu saja, dari tubuh Lin Yan, aura yang berbentuk seperti sebuah ki pun meledak ke segala arah. Ketika itu terjadi, ki milik Nisuang tampak ditekan oleh Lin Yan. Itu seperti gaya penindasan dari ki Lin Yan tampak menjadi 2 kali lebih kuat. Efek dari serangan tersebut pun tampak menjadi lebih kuat daripada yang seharusnya. Aura Ki Raja. Aura Ki Raja, atau lebih sering disebut sebagai Ki Raja atau Aura Sang Raja. Dikatakan, hanya karakter terpilih yang memiliki kekuatan itu. Mereka yang memilikinya ditakdirkan untuk menjadi seorang raja. Pengguna aura Ki Raja hanya perlu menempa jalannya untuk menjadi sang raja. Sosok yang memiliki Ki Raja pada tubuhnya adalah sosok yang tidak akan pernah tunduk pada perintah sama sekali. Jika tidak, mereka tidak akan layak disebut sebagai raja. Aura Ki Raja adalah sebuah kekuatan yang terbuat dari ki biasa pada umumnya. Tetapi, beberapa individu tertentu terlahir dengan ki yang sedikit berevolusi atau lebih tepatnya ki mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dari ki lainnya sehingga dapat menindas ki lainnya. Beberapa karakter penting mengetahui tentang kekuatan yang dikeluarkan oleh Lin Yan. Iblis tingkat tinggi seperti Ni Guo, Ni Zhou dan Ni Xuang tentu pasti mengetahui hal tersebut karena mereka juga pernah melihat hal tersebut pada orang lain. Dan 7 pangeran iblis juga memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan untuk Xia Yuer pun, ia sangat mengetahui aura yang terpancar dari tubuh Lin Yan. Sebagai roh peri kerajaan, ia tentu pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dan di alam roh peri, ada satu sosok yang mampu menggunakan kekuatan seperti itu, yaitu Raja Dunia Roh Peri. Sementara itu, Guan Yu hanya menatap hal tersebut dengan tatapan yang sangat serius. Tidak tahu dari mana ia mengetahui tentang informasi mengenai aura Ki Raja. Lin Yan yang mengeluarkan semua kinya untuk menyerang tidak sadar sama sekali bahwa ia telah menggunakan kekuatan istimewa yang mampu menekan lawan bahkan yang lebih kuat darinya. Sialan. Ni Xuang memasang wajah semakin gelap saat tekanan yang berasal dari Lin Yan tampak meningkat terus-menerus. Dari tombak pembunuh naga, terlihat di petir hitam kemerahan yang memercik juga tanda bahwa Lin Yan memang memiliki Ki Raja. Tetapi Lin Yan tidak mengetahuinya sama sekali karena ia merasa bahwa itu hanya kinya yang biasa ia gunakan karena terlalu fokus untuk menekan teknik milik Ni Xuang sehingga tidak sempat untuk melihat dengan mata Raja Ki Raja yang ia keluarkan tanpa sadar. Wajah Ni Xuang tampak merah karena tidak mampu menahan tekanan dari serangan Lin Yan. Namun, sebelum Ni Xuang tidak sanggup untuk menahan lagi, ledakan di antara kedua serangan lebih dulu terjadi. Blar! Lin Yan langsung terpental ke arah bawah dan merasakan tangannya sangat kebas karena memaksakan diri untuk menekan teknik milik Ni Xuang. Sementara itu, tengkorak raksasa yang merupakan teknik milik Ni Xuang juga meledak. Dirinya juga terpental ke arah atas dengan kecepatan yang sangat tinggi juga. Menatap posisi Ni Xuang, Lin Yan pun mengirim pesan mental kepada Xia Yuer sambil mempersiapkan teknik untuk menyerang dalam posisi masih terpental ke arah bawah. Yuer, serang dia sekarang. Perintah Lin Yan. Xia Yuer langsung tersadar dari kejadian tersebut dan mengumpulkan ki serta energi spiritual di kedua tangannya yang mungil. Tap.
Xia Yuer pun menyatukan kedua telapak tangannya dan lingkaran formasi tercipta di tangannya. Setelah itu, ia pun mengarahkannya ke Ni Xuang yang terpental di kejauhan. Formasi cahaya, telapak tangan cahaya Buddha. Ini adalah formasi terkuat yang dikuasai oleh Xia Yuer sampai saat ini. Meskipun sangat banyak formasi yang lebih kuat di dalam kepalanya yang mungil, ia belum mampu untuk menggunakan semua formasi tersebut karena keterbatasan tingkat kultivasi. Dum. Jauh di atas langit, lingkaran formasi raksasa tercipta dan sosok raksasa keluar dari dalam formasi yang diciptakan oleh Xia Yuer. Buddha raksasa yang diselimuti oleh cahaya menyilaukan pun langsung mengayunkan telapak tangannya ke arah Ni Xuang. Merasakan tekanan yang sangat besar, Ni Xuang pun menatap ke arah langit dengan tatapan yang sangat terkejut. Sialan! Ni Xuang yang tahu tidak mungkin menghindar pun berteriak sangat keras dan membuat teknik pertahanan untuk melindungi tubuhnya dari serangan tersebut. Duar. Ledakan cahaya terjadi ketika telapak tangan Buddha raksasa tersebut menghantam tepat tubuh Ni Xuang. Setelah serangan tersebut, Buddha raksasa yang diciptakan melalui formasi milik Xia Yuer pun menghilang dalam sekejap. Ni Guo dan Ni Zhou pun melebarkan matanya menatap teknik tersebut. Keduanya langsung menatap ke arah Xia Yuer dengan tatapan sangat dingin karena tahu bahwa Xia Yuer adalah roh peri kerajaan karena hanya anggota kerajaan dari dunia roh peri yang mampu menggunakan teknik tersebut. Sementara itu, Lin Yan sangat kagum menatap formasi yang dilancarkan oleh Xia Yuer. Ia pun tidak membuang waktu saat menatap musuh yang masih selamat setelah menerima serangan sekuat tenaga dari Xia Yuer. Lin Yan tampak menghentakkan tombaknya di udara. Saat itu terjadi, ki berwarna hitam pun melesat ke segala arah layaknya sebuah riak air. Raungan naga. Tanpa membuang waktu, Lin Yan tampak menunjuk ke arah Ni Xuang menggunakan tombak pembunuh naga. Wush! Ledakan ki pun menerjang ke arah Ni Xuang dan asalnya tentu saja berasal dari Lin Yan. Ki yang sangat padat tersebut tampak membentuk sosok raksasa berwarna hitam yang sedikit kabur. Sosok naga hitam setinggi 30 meter yang terbuat dari ki pun menerjang ke arah-arah Ni Xuang sambil membuka rahangnya lebar-lebar. Ni Xuang yang baru saja selesai menahan telapak tangan Buddha raksasa walaupun dirinya terluka, langsung menatap ke arah naga hitam raksasa yang sudah sangat dekat padanya. Jantung Ni Xuang berdetak sangat cepat dan langsung menggunakan teknik terkahir yang ia miliki walaupun tidak terlalu yakin dapat menghancurkan naga hitam raksasa yang tercipta melalui Ki Lin Yan. Amukan iblis. Ni Xuang pun mengayunkan pedangnya dan itu membentuk lengan tengkorak raksasa dengan pedang lalu menghantam secara langsung ke arah naga hitam. Roar! Raungan naga terdengar dan langsung menelan lengan tengkorak yang diciptakan oleh Ni Xuang. Mata Ni Xuang melebar saat menatap kejadian tersebut. Ia pun langsung menyilangkan kedua lengannya di depan wajahnya untuk melakukan pertahanan terakhir. Wush! Rahang naga hitam yang baru saja selesai menelan lengan tengkorak pun langsung melahap Ni Xuang ke dalam mulutnya lalu membawanya ke tempat yang sangat jauh. Duar. Ketika naga hitam tersebut terus bergerak, akhirnya menabrak sebuah bukit kecil yang tidak jauh dari lokasi klan Long. Lin Yan yang menatap itu pun tersenyum sinis karena teknik yang diberikan oleh Lei Wang memang sangat kuat. Lei Wang mengatakan teknik tersebut berasal dari klan naga yang pernah ia temukan di suatu reruntuhan kuno ketika masih muda. Di sisi lain,
Niguo dan Nizo memasang wajah yang sangat muram karena melihat salah satu anggota terkuat mereka yang saat ini tidak diketahui masih hidup atau tidak setelah tabrakan dan ledakan besar yang terjadi tidak jauh dari klan Long. Sementara itu, Guan Yu yang menatap teknik Lin Yan hanya bisa bergumam, teknik klan naga. Diketahui masih hidup atau tidak setelah tabrakan dan ledakan besar yang terjadi tidak jauh dari klan Long. Chapter 272 Dari benua Sein, klan Long. Ledakan besar terjadi di kejauhan yang membuat semua pertarungan tiba-tiba terhenti dalam sekejap. Bukankah yang dibawa oleh teknik itu sebelumnya adalah Nisuang? Iya benar. Siapa dia? Bagaimana bisa iblis tingkat tinggi seperti Nisuang dikalahkan oleh seseorang dengan tingkat kultivasi seperti itu? Semua iblis yang menatap kejadian itu pun terkejut. Nisuang sangat terkenal di kalangan para iblis bahkan di zaman dahulu ketika iblis masih berada di masa keemasannya sebelum kaisar manusia generasi kedua memburu semua pangeran iblis. Long En yang menatap Nizo terkejut pun langsung mengambil kesempatan dan menyerang sekuat tenaga dibantu oleh Disan. Keduanya pun muncul di dua arah yang berbeda sambil mengayunkan senjata masing-masing sekuat tenaga. Nizo pun terkejut dan mencoba untuk bertahan sementara Niguo langsung bergerak juga untuk menghentikan salah satu dari dua kultivator tersebut karena ia tahu bahwa Nizo tidak akan mampu melawan keduanya bersamaan. Zep. Guan Yu muncul dalam sekejap di hadapan Niguo sambil mengayunkan tombaknya sekuat tenaga dengan gaya seperti mengayunkan sebuah tongkat. Bam! Mata Niguo melotot keluar saat menerima pukulan tersebut. Lapun langsung melesat dengan kecepatan yang tampak seperti sebuah meteor ke arah bawah tepat ke klan Long berada. Duar. Ledakan besar terjadi dalam sekejap mata yang membuat klan Long bergetar keras. Banyak kultivator yang menatap kejadian tersebut dan sangat terkejut karena tampaknya Guan Yu saat ini sangat mudah menekan iblis terkuat yang merupakan pemimpin di antara para iblis. Sementara itu, Nizo yang sedang bentrok dan ditekan oleh Long En dan Disan pun langsung melihat ke arah sumber ledakan tersebut. Fokusnya pun pecah untuk sesaat dan dua tebasan pun mengenai tepat pada tubuhnya. Di tempat lain, Huan Kai yang menatap kejadian itu pun menatap serius ke arah Guan Yu. Ia merasakan bahwa Guan Yu bukan sosok sembarangan. Walaupun meskipun Long En dan Disan kuat, tetapi ia yakin bahwa Guan Yu berada di level yang berbeda. Bahkan Lin Yan yang menatap itu pun memasang wajah serius. Untuk Long En dan Disan, ia masih bisa melihat pergerakannya dengan mata raja tetapi tidak untuk gerakan Guan Yu seolah-olah Guan Yu bergerak 3 kali lebih cepat dari biasanya. Siapa dia? Batin Lin Yan menatap lurus ke arah Guan Yu yang tampak tenang melayang di udara. Setelah itu, Lin Yan menyipitkan matanya ketika melihat Guan Yu menatap ke arahnya. Setelah itu, ia pun melihat bahwa Guan Yu tampak seperti berbicara walaupun tidak ada suara yang keluar. Ketika melihat gerakan bibir Guan Yu, Lin Yan melebarkan matanya. Senyum kecil muncul di wajahnya tiba-tiba karena ia mendapatkan informasi penting. "Kenapa kau tersenyum Lin Yan?" tanya Xia Yuer penasaran. "Tidak ada, ayo kita bereskan mereka semua Yuer. Setelah ini, kita akan pergi ke suatu tempat yang menyenangkan." Balas Lin Yan dan langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah para iblis untuk memusnahkan mereka semua.
Xia Yuer pun bersemangat ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Ia pun langsung terbang mengikuti Lin Yan untuk membantunya membereskan semua iblis tersebut agar langsung pergi ke tempat menyenangkan yang dikatakan oleh Lin Yan. Huan Kai yang berada di udara saat ini terlihat diburu oleh para iblis. Tetapi, dengan bantuan pasukan bayangan, ia pun dapat menahan mereka semua sekaligus terus menciptakan pasukan baru. Tidak hanya sampai di situ, pasukan bayangan yang awalnya dibawa olehnya pun telah tiba. Tetapi para binatang roh yang dikendalikan oleh Lin Yan tidak ikut lagi, tetapi menunggu di suatu tempat menunggu perintah selanjutnya. Sementara itu, Xiao Ya dan kelompoknya membereskan banyak iblis tingkat tinggi dengan cara bekerja sama. Di tempat tertentu di klan Long, terlihat saat ini Ni Guo yang perlahan berdiri. Wajahnya sangat muram karena tentu tahu level kekuatan yang memukulnya sebelumnya. Siapa dia? Kekuatan itu. Ni Guo memasang wajah yang sangat muram saat ini. Lah tahu bahwa untuk memenangkan perang yang ia mulai sama sekali tidak mungkin untuk menang jika sosok seperti Mu Guan Yu ada dalam perang tersebut. Guan Yu menatap lurus ke arah Ni Guo. Tidak lama kemudian, ia melirik ke arah Lin Yan lagi yang tampak sedang menghabisi iblis satu persatu. Lin Yan, gumam Guan Yu sambil tersenyum kecil karena ia tentu tahu apa maksud dari klan Lin. Aku tidak menyangka bahwa akan ada anggota klan Lin yang tinggal di daratan utara yang terpencil ini. Mungkin dia dibawa ke sini oleh dua leluhur tua klan Lin ke tempat ini. Aku merasakan keberadaan mereka berdua beberapa kali sebelumnya. Dan melihat cara bertarung pemuda itu, dia pasti berjuang sendiri di daratan utara ini untuk mencari jalan kembali. Tidak ada gerakan yang digunakan olehnya yang berasal dari klan itu. Bahkan untuk gerakan dasarnya sangatlah kasar. Kau perlu melatih gerakan tombakmu lagi, anak muda. Kata-kata itu terucap dari mulut Guan Yu. Ia pun menatap kembali ke arah kejauhan karena sudah tidak berminat lagi bermain-main di daratan utara. Karena pemuda itu kemungkinan adalah cucu keduanya, aku belum memiliki kualifikasi untuk mencoba membawanya ke bawah sayapku. Aku tidak ingin mencoba untuk menjadi sosok hebat di depan dua kultivator kuat yang memasuki tingkat 10 besar di benua Sein. Batin Guan Yu. Tidak ada yang tahu bahwa Guan Yu sebenarnya adalah kultivator yang berasal dari benua Sein. Tidak hanya itu, ia tampak sangat mengenal kakek dan nenek Lin Yan. Sudah bisa dipastikan bahwa Guan Yu adalah salah satu dari kultivator kuat juga walaupun belum mencapai level Lin Ming dan Lin Si. Iblis. Aku tidak menyangka bahwa akan ada iblis muncul di daratan utara. Apakah ini terkait dengan klan Lin? Tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan klan Lin. Iblis yang ada di daratan utara dikabarkan keluar dari sebuah perahu raksasa yang diperkirakan adalah sebuah penjara. Gumam Guan Yu dan melirik ke arah Lin Yan sekali lagi. Pengguna Ki Raja sama seperti Lin Ming. Menarik, datanglah ke benua Sein, anak muda. Mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu kembali di sana dan mungkin bahwa pertemuan kita selanjutnya membuat kita menjadi musuh karena kau adalah anggota klan Lin. Aku menghargaimu karena kau adalah cucu dari senior Lin Ming dan Lin Si, dan aku tidak memiliki permusuhan dengan mereka berdua. Mata Guan Yu sedikit dingin. Ia tampak seperti sangat membenci klan Lin. Tidak lama setelah itu, Guan Yu pun menghilang dalam sekejap dari tempat itu tanpa mempedulikan perang yang sedang berlangsung.
Chapter 273 Perang mendekati akhir. Klan Long. Perang antara manusia dengan iblis terus berlanjut hingga korban yang berjatuhanan semakin banyak. Tetapi sangat terlihat saat ini bahwa pasukan iblis dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sementara itu, Ni Guo yang melihat Guan Yu menghilang pun sedikit bingung. Ia mencoba untuk melacak Guan Yu tetapi tidak dapat menemukannya sama sekali di mana-mana. Kemana dia pergi? Batin Ni Guo sedikit muram. Ia tentu saat ini sedikit gentar karena tingkat kultivasi lawannya jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Jika itu di masa lalu, ia hanya akan dengan santai mengibaskan Guan Yu seperti lalat. Tetapi saat ini, kultivasinya sudah jauh menurun. Walaupun ia akan terus berjuang karena dirinya memiliki harga diri tinggi, ia sadar bahwa dirinya pasti akan tewas jika bertarung. Sementara itu, Long En dan Di San juga mencari keberadaan Guan Yu sambil terus menekan Niso. Keduanya tentu memperhatikan ketika Ni Guo dihajar dengan sangat mudah oleh Guan Yu. Saat Ni Guo sibuk mencari keberadaan Guan Yu, tatapannya pun tertuju pada Long En dan Di San yang sudah menusuk Niso dari depan dan belakang secara bersamaan. Sial! Karena rasa waspada terhadap Guan Yu, Ni Guo pun tidak lagi memperhatikan pertarungan yang lainnya dan salah satu iblis yang memiliki kekuatan terkuat di bawahnya pun tewas di tempat. Sementara itu, Lin Yan yang sedang bergerak ke sana kemari sambil mengayunkan tombaknya membunuh impis pun melirik ke arah Long En dan Di San yang baru saja membunuh iblis yang memiliki aura jauh lebih besar dari Ni Suang yang ia kalahkan sebelumnya. Hanya tinggal dirinya. Batin Lin Yan saat melirik ke arah Ni Guo. Ia telah melihat semua pertarungan dengan sekilas menggunakan mata raja. Sekitar 50% pasukan manusia telah terbunuh sementara 80% pasukan iblis terbunuh. Dari hal itu pun terlihat bahwa pertarungan akan dimenangkan oleh kubu para kultivator. Tetapi, kemenangan belum tentu 100% karena kehadiran satu sosok yaitu pemimpin para iblis, Ni Guo. Ni Guo yang sangat marah melihat semua pasukannya yang hampir tumbang pun berteriak keras sambil melesat ke arah Long En dan Di San. Dia datang. Ucap Long En dengan wajah yang sangat serius karena tahu bahwa Ni Guo sangatlah berbahaya. Dengan tidak adanya Guan Yu, pertarungan pasti akan tetap sama seperti sebelumnya. Zep. Ni Guo tiba tidak jauh dari hadapan Long En dan Di San. Tampaknya kultivator kuat yang ada di tempat ini tidak peduli lagi dengan perang yang sedang terjadi. Jadi, sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan para iblis yang sebenarnya. Long En dan Di San langsung waspada ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Ni Guo. Dan ketika mereka merasakan ledakan kekuatan dari tubuh Ni Guo, keduanya pun semakin serius. Kalian para manusia dan juga kaisar manusia sangatlah menjijikkan. Kalian mengganggu ketenangan kami di masa lalu. Oleh karena itu, aku akan menghabisi kalian semua saat ini. Ucap Ni Guo saat kekuatannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Segel pertama. Segel kedua. Ni Guo pun membuka segel untuk menyimpan kekuatannya ketika berada di dalam penjara tersebut agar suatu hari nanti mampu menggunakannya ketika dalam keadaan terdesak ataupun jika ia tidak memiliki cara lainnya untuk memenangkan pertarungan. Urat-urat muncul di seluruh permukaan tubuh Ni Guo seolah-olah tubuhnya bisa meledak kapan saja akibat pembukaan segel di tubuhnya.
Aku hanya bisa mengambil kekuatan dari segel sebanyak ini, jika lebih dari ini, tubuhku akan meledak dengan sendirinya. Batin Niguo. Ia memasang wajah sedikit muram karena penggunaan kekuatan sebesar itu pun hanya akan bisa digunakan dalam waktu singkat, jika tidak, tubuhnya juga akan mengalami kerusakan yang sangat sulit untuk dipulihkan. Ketika aura Niguo tampak lebih kuat dari sebelumnya, Long En dan Disan memasang wajah semakin muram karena tampaknya telah senang lebih dulu dengan perkembangan perang yang sedang terjadi. Disan, kita tidak punya pilihan lain, jika kita hanya menggunakan kekuatan penuh seperti biasa, kita tidak akan bisa memenangkan pertarungan melawan makhluk mengerikan itu. Ucap Long En dengan wajah muram. Ya, kau benar. Jika dia dibiarkan tetap hidup, mungkin manusia di daratan utara akan menderita. Balas Disan setelah mengambil keputusan. Brr. Ki pun tampak menyelimuti keduanya dan terlihat ada campuran aura berwarna merah saat ini di ki mereka berdua. Jadi kalian menggunakan cara seperti itu. Sungguh lelucon yang menggelikan. Ucap Niguo dan langsung menghilang seketika. Ia muncul di hadapan Long En dan Disan sambil mengayunkan kedua lengannya ke arah keduanya. Ia tidak lagi menggunakan senjata saat ini ketika menggunakan kekuatan yang tersimpan di dalam tubuhnya. Sementara itu, Long En dan Disan pun langsung mengayunkan senjata masing-masing ke arah lengan Niguo sekuat tenaga. Tring! Ketika suara benturan terdengar, terlihat ki yang sangat kuat meledak ke segala arah layaknya sebuah badai yang dapat menyapu apa saja. Ledakan ki tersebut menghempaskan semua yang ada bahkan untuk para sisa kultivator dan iblis yang sedang bertarung. Lin Yan yang menatap itu pun mengangkat tangannya untuk menahan hempasan ki yang begitu besar. Kekuatan yang luar biasa. Apakah itu kekuatan penuh mereka bertiga? Batin Lin Yan. Karena ia sedang menatap ke arah udara saat ini, salah satu iblis yang memiliki kultivasi tingkat alam langit tahap ke-7 mencoba untuk menyerangnya. Dengan instingnya, Lin Yan tentu dapat merasakan serangan mendadak di saat-saat seperti ini dari salah satu iblis. Mati sialan! Teriak iblis tersebut mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menghabisi seseorang yang membantai banyak iblis lainnya. Dasar tidak tahu diri. Ucap Lin Yan dan langsung membalikkan badannya serta mengayunkan tombak pembunuh naga sekuat tenaga ke arah iblis setelah tombak miliknya diselimuti oleh ki petir hitam. Jelek. Iblis tersebut terkejut karena Lin Yan bereaksi sangat cepat. Lah saat ini bertanya-tanya apa sebenarnya Lin Yan itu karena memiliki kekuatan seperti itu di tingkat kultivasi yang bahkan tidak mencapai miliknya. Lin Yan hanya menatap iblis dengan tatapan datar ketika tertikam tepat di jantungnya. Darah yang lumayan banyak menyemprot ketika ia menarik tombak pembunuh naga. Ia tidak melihat sama sekali ke arah iblis yang ia bunuh dan tatapannya kini tertuju pada pertarungan yang sedang terjadi di udara antara Long En dan Disan melawan Niguo. Lin Yan pun tersenyum kecil. Ia perlahan melayang ke udara dan ki dalam tubuhnya tampak memercik membentuk petir hitam samar. Xia Yuer yang telah berhenti bertarung pun menatap ke arah Lin Yan. Ia hanya diam karena tahu apa yang ingin dilakukan oleh Lin Yan. Pertarungan habis-habisan. Chapter 274. Memasuki panggung. Klan Long. Apakah Lin Yan ingin melawan mereka dengan Huan Kai yang sedang mengendalikan semua pasukan bayangan pun memasang wajah yang sangat serius.
Ia tahu bahwa jika adiknya itu ingin mengikuti pertarungan, sudah pasti itu merupakan pertarungan yang sangat sulit. Bahkan untuk Xiaoya dan kelompoknya yang saat ini sedang melawan iblis yang tersisa pun menatap ke arah Lin Yan yang tampak sedikit bersemangat dan ingin bertarung melawan iblis yang memiliki kekuatan tempur luar biasa mengerikan. Lin Yan yang sedang perlahan melayang juga paham bahwa ia tidak akan mungkin bisa bersaing melawan para makhluk sekuat itu. Meskipun begitu, ia sangat ingin mencoba apakah dirinya mampu bertarung melawan iblis sekuat itu atau tidak. Oleh karena itu, Lin Yan yang sedang mendekat ke arah pertarungan pun langsung mengirim perintah kepada Xia Yuer menggunakan telepati. Yuer, kemarilah, jika aku tidak mampu bertarung melawan iblis itu, gunakan teknik fusi. Xia Yuer sama sekali tidak heran ketika mendengar suara Lin yang terdengar di dalam pikirannya. Ruang jiwa. Gumam Xia Yuer saat menutupi seluruh tubuhnya menggunakan energi spiritual. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Xia Yuer pun melesat ke arah Lin Yan sepersebuah berkas cahaya dan langsung menembusnya. Merasakan Xia Yuer yang sudah memasuki ruang jiwanya, Lin Yan tersenyum kecil. Tubuhnya semakin diselimuti oleh ki petir hitam serta ada percikan petir kemerahan yang tampak samar. Lin Yan pun terhenti di udara untuk mengambil kesempatan bergerak. Ia saat ini ingin melawan iblis tersebut dalam pertarungan 1 lawan 1. Hanya dengan menatap pertarungan tersebut, ia sangat yakin bahwa Long En dan Di San tidak akan mampu melawan Niguo. Bom! 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 Pertarungan dahsyat antara Long En dan Di San melawan Niguo pun terus berlanjut. Pertarungan mereka bertiga bergeser menjauh dari klan Long. Sebelumnya, ketika mereka bertarung di atas klan Long, hampir setengah dari bangunan yang ada di klan Long rata oleh tanah akibat efek dari pertarungan tersebut. Banyak para kultivator yang telah berhenti melawan iblis karena jumlah mereka tidak lagi banyak. Fokus mereka saat ini tertuju pada pertarungan dahsyat tersebut. Level pertarungan ini tidak akan dapat diikuti oleh kultivator tingkat alam langit tahap ke-9 sekalipun. Menurutmu siapa yang menang? Makhluk aneh itu terlihat sangatlah kuat. Walaupun aku tidak bisa melihat pergerakan mereka sepenuhnya, aku merasa bahwa dua leluhur tua klan Long dan Di sedang ditekan. Mereka pasti akan menang. Walaupun mereka berdua terlihat ditekan, aku yakin bahwa keduanya pasti akan menang pada akhirnya. Para kultivator pun berdiskusi tentang pertarungan tersebut. Mereka semua tidak mengedipkan mata sekalipun ketika menatap pertarungan dahsyat tersebut. Duar. Ledakan besar terjadi ketika ki berbentuk sebuah pedang membentur dua bilah yang berasal dari tebasan Long En dan Di San. Long En dan Di San yang menatap ledakan itu sedikit waspada. Keduanya tampak berkeringat saat ini karena merasakan tekanan yang sangat mengerikan ketika melawan Niguo. Kita dalam bahaya. Long En berbicara dengan nada muram sambil mencengkram erat-erat pedang di tangan kanannya. Sebelum Di San menjawab, Niguo muncul seketika di antara keduanya sambil mengayunkan kakinya ke arah Di San lebih dulu. Sial! Di San langsung mengangkat pedangnya ke arah atas untuk menahan tendangan yang pastilah dapat membuat kultivator tingkat alam langit tahap ke-9 berubah menjadi pasta daging dalam sekejap. Krang! Di San menahan tendangan yang telah dilapisi oleh ki iblis yang dilancarkan oleh Niguo. Zep! Di San pun langsung melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi karena tidak mampu menahan tendangan super berat tersebut.
Ketika mengayunkan kakinya, Niguo juga langsung mengayunkan lengannya ke arah Long En sekuat tenaga. Long En tentu memiliki reaksi yang sangat tinggi langsung mengangkat pedangnya ke arah atas. Seraing. 5 bilah ki iblis pun langsung menerjang dan mencoba membelah Long En. Serak. Jeres. Jauh di belakang Long En, jurang selebar setengah meter berjumlah 5 pun tercetak dan membentang sejauh beberapa km akibat serangan yang dilancarkan oleh Niguo. Sementara itu, terlihat Long En yang saat ini memasang wajah yang sangat gelap karena merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Darah yang sangat banyak pun menyemprot. Karena sayatan yang dihasilkan oleh bilah yang dilancarkan oleh Niguo. Bam! Entah dari mana datangnya, tendangan super cepat pun langsung mengenai tepat kepala Long En dan langsung menghempaskannya ke arah bawah seperti sebuah meteor. Bom! Bom! 2 ledakan terdengar saat lisan menabrak tanah di kejauhan sementara Long En langsung membentur tanah karena terhempas ke arah bawah. Niguo menatap ke arah keduanya bergantian dengan tatapan yang sangat dingin. Terlihat nafasnya saat ini sedikit kasar karena ia terlalu memaksakan dirinya menggunakan kekuatan yang hampir tidak mampu ditampung oleh tubuhnya. Sial! Kedua manusia ini lumayan tangguh. Dengan membakar kekuatan hidup mereka, mereka dapat menyaingi sedikit dari kekuatanku. Para kultivator sialan memang sungguh merepotkan karena daya hidup mereka bisa digunakan seperti itu. Niguo yang kelelahan pun memasang wajah semakin muram. Ia tahu bahwa dirinya pasti akan bisa menghabisi keduanya tetapi ia membutuhkan waktu sampai keduanya kehabisan tenaga. Tetapi, ketika Niguo ingin bergerak ke arah salah satu dari mereka, ia terhenti di udara karena menatap seseorang sudah sangat dekat dengannya. Niguo terdiam sejenak karena merasa heran bahwa seseorang dengan tingkat kultivasi seperti itu mencoba untuk mendekat ke arahnya. Kau, binatang roh campuran, mati. Tanpa berbicara apapun, Niguo langsung menyerang ke arah sosok yang merupakan Lin Yan. Ia tentu ingat tentang Lin Yan yang menghabisi Nisuang. Menatap Niguo yang menerjang ke arahnya, Lin Yan pun langsung mengerahkan semua kekuatannya dan mengayunkan tombak pembunuh naga ke arah Niguo. Terang! Bush! Ki petir hitam dan ki iblis pun berhembus ke segala arah ketika bentrokan terjadi. Wajah Niguo sedikit muram karena merasakan tekanan tertentu yang berasal dari ki raja yang terpancar dari tubuh Lin Yan. Ki raja sungguh merepotkan. Batin Niguo dan menekan sekuat tenaga lengannya ke arah tombak Lin Yan. Bom! Ledakan ki pun membuat Lin Yan terpental menjauh ke arah belakang karena memang Lin Yan sengaja membuat ki petir hitam meledak seperti biasa agar Niguo tidak bisa mengambil kesempatan untuk menyerangnya sekali lagi dan itu disebabkan oleh perbedaan kultivasi. Niguo yang menerima ledakan tersebut memasang wajah yang sangat jelek karena ia merasa bahwa dipermainkan oleh seseorang seperti Lin Yan yang jauh lebih lemah darinya. Ki iblis pun perlahan merembes kembali di sekitar Niguo. Ia menatap ke arah Lin Yan dengan dingin yang saat ini berada di jarak puluhan meter darinya. Karena kau ingin mati lebih dulu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Ucap Niguo. Lin Yan yang telah menyetabilkan tubuhnya pun tersenyum kecil. Ia membuat kuda-kuda untuk menyerang kembali dan membalas. Perlihatkan jika kau mampu melakukannya. Chapter 275 Lin Yan vs Niguo. Klan Long. Di dua tempat berbeda, Long En dan Di San terlihat perlahan berdiri.
Keduanya memasang wajah yang sangat muram karena kekuatan Niguo memang luar biasa kuat dan tidak mungkin bagi keduanya untuk mengalahkan sosok sekuat itu. Sial. Makhluk sialan itu sangat kuat. Jika terus seperti ini, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Guan Yu sialan. Selama ini ternyata kau menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Jika saja kau membereskan makhluk itu. Long En yang baru saja berdiri pun memasang wajah yang sangat marah serta mengutuk Guan Yu dalam hatinya. Sementara Di San yang perlahan berdiri pun menatap ke arah kejauhan dengan wajah yang sangat gelap. Tetapi, ketika matanya tertuju pada Niguo, ia sedikit terdiam karena saat ini ada satu sosok lainnya yang sedang mencoba untuk melawan Niguo. Bahkan untuk Long En pun saat ini hanya bisa diam saja karena merasa pemuda yang saat ini tampak hendak mencoba bertarung dengan Niguo sangatlah bodoh. Apakah bocah itu tidak mengerti perbedaan kultivasi mereka? Long En mencemooh Lin Yan. Lah tentu mengenal siapa Lin Yan sebenarnya karena sudah ada foto tentangnya dan semua informasi yang telah dikumpulan oleh klan Long. Sementara itu, Lin Yan yang sedang membuat kuda-kuda pun langsung menerjang sekuat tenaga ke arah Niguo. Ketika Lin Yan tiba di depan Niguo, ia pun langsung menghunuskan tombak pembunuh naga tepat ke arah wajah Niguo. Sungguh tidak tahu diri. Niguo pun langsung memiringkan kepalanya sekaligus mengayunkan lengan kanannya ke arah leher Lin Yan. Menatap serangan tersebut dengan mata raja, Lin Yan pun langsung menghentikan gerakan tombaknya lalu menyerang kembali dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan gaya menebas menggunakan bilah tombak. Kerutan muncul di dahi Niguo karena Lin Yan memiliki reaksi yang bisa dikatakan sangatlah cepat. Niguo pun membelokkan arah lengannya tepat pada serangan Lin Yan. Terang! Bush! Ledakan ki pun menyebar ke segala arah saat benturan terjadi. Namun, hasilnya tetaplah sama. Lin Yan tetap saja ditekan oleh Niguo karena memang sedari awal perbedaan kekuatan keduanya terlalu jauh. Dan kini pun, Niguo telah mengeluarkan kekuatannya yang telah disegel sehingga semua atribut miliknya meningkat pesat. Terang! 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 Benturan demi benturan terus-menerus terjadi. Semua yang ada di tempat tersebut menatap dengan terkejut ketika Lin Yan dapat mengikuti pergerakan yang sangat cepat dari serangan yang dilancarkan oleh Niguo sepanjang waktu meskipun sangat terlihat bahwa Lin Yan saat ini sedang ditekan setiap saat. Bocah itu. Long En menatap pertarungan antara Lin Yan dan Niguo. Ia tentu sangat terkejut karena Lin Yan yang memiliki tingkat kultivasi alam langit tahap ke-7 mampu mengikuti pergerakan seseorang yang memiliki tingkat kultivasi alam raja. Karena hal ini, ia pun bertekad untuk memusnahkan Lin Yan sebelum tumbuh lebih kuat. Bahkan Di San pun tentu sangat terkejut. Ia tidak menduga bahwa akan ada pemuda seperti Lin Yan. Sementara itu, kelompok Xiaoya tentu menatap pertarungan tersebut dengan senyum di wajah mereka. Mereka mengetahui satu fakta tentang kekuatan Lin Yan, yaitu mampu bersaing dengan siapapun jika pertarungan panjang terjadi. Itu sama seperti Su Ling yang sering menendang Lin Yan. Bahkan dahulu ketika Lin Yan belum mencapai tingkat alam langit pun, ia sudah bisa menghindari serangan Su Ling karena mereka sering berdebat. Kemampuan Lin Yan yang terletak pada matanya lah yang membuat semuanya menjadi mungkin. Ia menghafal semua gerakan demi gerakan dan mencoba memprediksi setiap gerakan selanjutnya. Semakin lama ia bertarung dengan seseorang,
semakin ia akan dapat mengikuti pertarungan dan bisa mempertahankan diri jika musuh memang jauh lebih kuat darinya. Seraing. 5 bilah Qi pun langsung melesat ke arah Lin Yan. Menatap itu dengan mata raja, ia menggunakan sayapnya untuk bergerak lebih cepat sekaligus menggunakan Qi alam langit untuk terbang agar dapat menghindari serangan lebih mudah. Lin Yan memiringkan tubuhnya dan 2 bilah melewatinya. Setelah itu, ia langsung menerjang kembali dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan teknik gerakan pertama tombak petir suci, ketika Lin Yan bergerak, gerakannya terlihat lebih terfokus karena memang teknik tersebut berbasis kecepatan. Ketika tiba di hadapan Ni Guo, Lin Yan pun kembali mengayunkan tombak pembunuh naga yang setiap saat memercikkan petir hitam. Bocah brengsek. Ni Guo semakin marah karena Lin Yan semakin lama semakin mahir untuk menghindari serangannya ataupun bertahan dari setiap teknik yang ia keluarkan. Terang. Sur. Sur. Percikan Qi pun menyebar ke segala arah saat bentrokan terjadi kembali. Tetapi, setiap kali benturan kedua serangan terjadi, Lin Yan tetap saja dihempaskan mundur karena memang perbedaan kultivasi sangatlah sulit untuk dilampaui. Bom! Lin Yan kembali terpental terapi ia langsung mengayunkan tombaknya ke arah Ni Guo. Tombak petir suci. Gaya kedua, ledakan tombak petir. Blar! Dari ujung tombak Lin Yan, petir hitam tampak menyambar ke arah Ni Guo dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bajingan. Bocah ini bahkan memiliki teknik dengan pelepasan secepat itu. Batin Ni Guo marah saat menyilangkan kedua lengannya di depan wajahnya untuk menahan teknik yang dilancarkan oleh Lin Yan. Duar. Ledakan besar pun terjadi dan petir hitam memercik ke segala arah di udara ketika Ni Guo menahan teknik tersebut. Sementara itu, Lin Yan langsung bergerak kembali di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Senyum lebar terlihat di wajahnya saat ini karena perasaan bahagia ketika melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Ini adalah insting darah yang mengalir di tubuhnya untuk terus menjadi kuat dan mencoba melampaui siapa saja yang ia lawan. Langkah pemisah bulan. Zep. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Lin Yan sudah mendekat ke arah Ni Guo yang terlihat sedang menurunkan lengannya karena baru saja selesai menahan teknik Lin Yan. Ketika Lin Yan muncul di jarak hampir 5 meter dari Ni Guo, ia pun mengayunkan tinju lengan kirinya sekuat tenaga ke arah Ni Guo. Tinju penghancur, gelombang ledakan Qi. Blar. Ketika Lin Yan memukul ke arah Ni Guo, ledakan Qi yang sangat besar terjadi dan menelan Ni Guo di dalamnya. Ni Guo sama sekali tidak dapat bertahan dan menerima serangan tersebut secara langsung. Sedari awal pun, ia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya karena merasa hal itu tidak perlu sama sekali ketika melawan seseorang dengan tingkat kultivasi seperti Lin Yan. Tetapi kini ia sangat menyesal karena terlalu meremehkan Lin Yan. 1. Dan karena itu pun, Lin Yan sudah mampu membaca semua gerakan Ni Guo dan mengingatnya di dalam otaknya. Kebiasaan bertarung seseorang akan sangat sulit diubah dan itulah yang dipelajari olehnya agar bisa melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Bersambung. Chapter 276. Lin Yan vs Ni Guo 2.